Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua yang lagi sementara menonton video ini. Oke, seperti yang bisa kalian baca, hari ini kita akan membahas satu topik menarik dalam bidang kimia organik, yakni proses elusidasi struktur molekul organik. Nah, apa sih proses elusidasi struktur molekul organik? Kalau dibahasakan secara singkat itu satu proses di mana kita menentukan baik gugus fungsi serta struktur berdasarkan uraian di atas spektroskopinya, baik IR, kemudian atau MS, UVV, serta HNMR atau NMR proton. Bisa juga CNMR, tergantung data yang ditampilkan yang bisa membantu kita dalam proses elusidasi tersebut. Oke, sebelum lanjut saya mohon bantuan kalian semua agar menekan tombol subscribe supaya membantu saya menghasilkan video-video yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat lagi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang saya ambil dari textbooknya Bruce. Oke, jadi di sini ditampilkan spektra IR atau inframerah dan HNMR atau NMR proton dari satu senyawa organik yang kita tidak tahu itu apa. Tetapi di soal tertera formula atau rumusnya itu C11H14O2. Nah, jadi langkah-langkah dalam proses elusidasi struktur itu gimana sih? Nah, jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka terdapat 3 prosedur atau 3 proses utama agar lebih membantu kita dalam penentuan struktur serta gugus-gugus fungsi yang ada dalam senyawa organik tersebut. Nah, kalau di sini ditampilkan 2 spektra, berarti kita harus menganalisis. Nah, kalau IR kan menganalisis tentang identifikasi apa sih gugus-gugus fungsi yang terdapat dalam molekul atau senyawa organik tersebut. Sementara kalau NMR itu kan lebih ke bagaimana kita menentukan serta mengidentifikasi tipe-tipe proton yang muncul dalam satu spektrum NMR berdasarkan perbedaan geseran kimianya atau splittingnya atau lain-lain sebagainya. Bisa kita tentukan itu protonnya tipe bensilik atau aromatik, alifatik, vinilik, atau yang lainnya berdasarkan data spektra yang muncul. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi ketika kita mau mengelusidasi struktur satu senyawa organik, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menghitung double bond ekivalen atau derajat ketakjenuhan dari molekul tersebut. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu dBe sama dengan jumlah atom C dikurangi 1/2 jumlah atom N dikurangi 1/2 jumlah atom halogen dikurangi 1/2 jumlah atom H ditambah 1. Nah, kalau molekul kita rumusnya C11H14O2 berarti dBe-nya itu sama dengan jumlah atom C dikurangi 1/2 jumlah atom N dikurangi 1/2 jumlah atom halogen dikurangi 1/2 jumlah atom H tambah 1. Seperti pada slide itu sama dengan 11 kurang 0 kurang 7 ditambah 1. Jadi 11 kurang 7 tambah 1 hasilnya 5. Nah, arti dBe5 ini apa, Kak? Arti dBe5 ini artinya bahwa si molekul itu punya ikatan rangkap baik siklik, aromatik, alifatik yang jumlahnya itu 5, kemudian bisa juga karbonil
ataupun kombinasi dari semuanya itu gitu. Jadi dipastikan DBE dari si molekul ini menunjukkan bahwa dia ada mengandung ikatan rangkap gitu. Oke, yang jumlahnya 5. Dalam hal ini bisa kombinasi antara ikatan-ikatan rangkap yang sudah disebutkan tadi. Oke, langsung kita masuk ke proses berikutnya, yakni interpretasi spektra IR. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau IR itu membantu kita dalam mengidentifikasi gugus-gugus fungsi yang terdapat dalam molekul atau senyawa organik tersebut. Nah, langsung saja kita ke proses identifikasinya. Nah, di daerah sekitar 3100 itu terdapat satu serapan yang agak lemah. Nah, ini mengindikasikan terdapatnya CsP2. Oke, selanjutnya di daerah 3000-an sampai 2800-an itu atau 2950-an itu ada satu serapan yang identik dengan CsP3. Oke, selanjutnya terdapat serapan pada dua daerah, yakni di sekitar 2800-an dan 2700-an yang sangat lemah. Ini merupakan serapan identik untuk gugus CH dari aldehida. Oke. Sementara itu selanjutnya di daerah 1700 terdapat satu serapan yang sangat tajam sekali dan biasanya identik untuk gugus C karbonil. Oke, selanjutnya di daerah sekitar 1600 ada serapan yang muncul lagi dan biasanya ini identik untuk CC aromatik. Oke, selanjutnya di daerah 1300-an ada satu serapan yang muncul. Kemudian di daerah 1100-an ada juga serapan yang muncul. Biasanya serapan-serapan di daerah ini itu identik untuk gugus CO gitu. Jadi IR ini membantu kita dalam mengidentifikasi gugus-gugus yang ada dalam molekul organik atau senyawa organik tersebut. Oke, nah jadi berdasarkan interpretasi yang sudah didapatkan, kira-kira dalam molekul ini atau senyawa ini ada beberapa gugus fungsi yang membuat terjadinya serapan-serapan karakteristik untuk daerah tertentu yang bisa kita identifikasi. Nah, hasilnya itu bisa dilihat pada slide. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yakni interpretasi spektrum NMR proton. Nah, jadi gimana guys? Kalau si IR itu cuma bisa mengidentifikasi gugus fungsi, si NMR ini bisa membantu kita mengidentifikasi tipe proton yang ada dalam senyawa atau molekul organik tersebut. Nah, apa sih informasi yang diberikan pada NMR? Nah, jika kalian lihat di slide, muncul 7 puncak dengan bentuk atau tipe splitting yang berbeda-beda untuk tiap puncaknya, mengindikasikan bahwa terdapat 7 lingkungan kimia proton yang berbeda satu sama lainnya. Oke, dan dia memiliki geseran kimianya di daerah-daerah tertentu, yang berarti tipe-tipe proton ini bisa kita identifikasi karena nilai geseran kimianya itu dia khas untuk setiap tipe proton. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita interpretasikan. Di daerah geseran kimia sekitar 1 ppm itu muncul satu puncak dengan bentuknya itu triplet. Nah,
Biasanya di daerah 1 ppm sampai 2 ppm ini merupakan khas untuk tipe-tipe proton alifatik. Berdasarkan tipe pemecahan puncaknya 3, berarti kita bisa simpulkan bahwa si proton ini bertetangga dengan dua atom hidrogen yang lain berdasarkan aturan pemecahan N tambah 1. Nah, hasil integrasinya 3 mengindikasikan berapa sih banyak jumlah atom hidrogen dalam si C tersebut. Nah, jadi karena integrasinya 3 berarti dia pasti CH3 dan dia bertetangga dengan si CH2 karena puncaknya itu dipecah jadi triplet. Berarti puncak ini adalah CH3 yang mana kita tahu bahwa dia bertetangga dengan CH2. Nah, selanjutnya di daerah geseran kimia sekitar 1,6 ppm itu muncul satu puncak yang dia itu tipenya multiplet. Nah, kemudian hasil integrasinya 2. Kalau integrasinya 2 berarti dia itu CH2. Dan dia multiplet berarti tetangganya itu banyak. Jadi dia bertetangga dengan atom C yang punya banyak proton. Sehingga bisa dibilang bahwa dia ini adalah CH2. Oke. Selanjutnya di daerah geseran kimia sekitar 1,7 ppm. Nah, dia itu bentuknya juga multiplet dan integrasinya 2. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ini adalah CH2 yang mana dia juga sama seperti sebelumnya dia bertetangga dengan banyak proton sehingga dia dipecah jadi multiplet gitu. Nah, ada satu puncak juga selanjutnya yang muncul di daerah geseran kimia sekitar 4 ppm dengan tipenya itu tipe splittingnya itu triplet. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa dia itu mengandung 2 atom H dan dia itu berada di geseran kimia sekitar 4 ppm yang mana ini adalah karakteristik atau khas dari si alkil yang terikat pada atom yang lebih elektronegatif, misalnya halogen atau oksigen. Tapi berdasarkan uraian formula atau struktur molekul yang tadi, maka bisa dibilang bahwa ini adalah khas untuk OCH2 karena molekul kita itu cuma mengandung atom O dan dia berikatan langsung dengan CH2 ya karena kan ini kan integrasinya 2 ya. Jadi pasti ini CH2. Oke. Selanjutnya yang menarik di daerah 7 sampai 8 ppm itu muncul 2 buah puncak yang mana tipenya itu sama-sama doublet. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ini adalah tipe proton khas untuk aromatik atau bensilik. Dan dia itu integrasinya sama-sama 2. Berarti bisa dibilang bahwa jumlah proton totalnya itu ada 4. Seperti yang kita tahu benzena itu dia punya jumlah atom karbonnya itu ada 6 dan hidrogennya juga ada 6. Berarti kalau cuma ada 4, berarti 2 atom hidrogen yang lain sudah diganti oleh si gugus-gugus fungsi yang lain. Nah, berarti si benzena ini adalah benzena disubstitusi. Kalau dia benzena disubstitusi berarti kemungkinan itu ada 3 jenis substitusi, orto, meta, atau para. Nah, berdasarkan uraian spektrum HNMR, kita bisa lihat bahwa tipe splittingnya ini mau hampir identik dan sama-sama doublet. Kalau seperti ini, berarti ini khas untuk benzena yang mengalami substitusi para, ya karena dia memiliki 2 tipe proton yang sama dan 2 tipe proton lainnya yang sama, sehingga dia dipecah menjadi
dia itu tersplit dengan puncak yang relatif sama dan sama-sama doublet. Oke. Selanjutnya yang terakhir di daerah sekitar 10 ppm lah, 9,8 atau 9,9 ppm, itu muncul satu puncak dengan integrasinya 1 dan tipenya itu singlet. Berarti si atom hidrogen ini dia itu tidak bertetangga dengan atom lain yang memiliki atom hidrogen juga. Dan karena dia itu berada pada geseran kimia 9 sampai 10 ppm, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah proton yang berasal dari gugus aldehid. Kenapa? Karena si aldehid ini punya geseran kimia itu khas di daerah 9 sampai 10 ppm. Nah, berdasarkan uraian spektra NMR dan kita bandingkan dengan spektra IR, maka bisa dibilang bahwa si aldehid ini juga muncul di IR, kemudian dia juga berhasil diinterpretasikan di NMR, kemudian ada benzena juga, ada CO yang muncul, kemudian sisanya itu CsP3. Nah, C-karbonil juga jangan lupa ada C-karbonil dari si aldehid. Nah, oke. Selanjutnya itu kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa senyawa C11H14O2 ini memiliki struktur sebagai berikut. Nah, ini adalah namanya itu para-butoksi benzaldehid. Nah, jadi berdasarkan uraian IR dan NMR, senyawa ini adalah para-butoksi benzaldehid. Yang mana dia ini sudah kita identifikasi dan kita mau coba buktikan dengan uraian spektrum NMR apakah memang cocok atau tidak. Oke. Yang pertama ini adalah tipe puncak dengan integrasinya 3 dan dia itu triplet. Berarti dia ini adalah proton yang ini, CH3. Nah, karena integrasinya 3 dan dia bertetangga dengan dia bertetangga dengan atom karbon yang mengikat 2 atom hidrogen. Berarti dia akan dipecah menjadi 2 tambah 1, 3. Oke, betul. Selanjutnya untuk proton yang ini, proton alifatik juga, dia itu integrasinya 2, betul, dia ini CH2. Kemudian dia itu tipe puncaknya multiplet. Karena dia itu bertetangga dengan atom karbon yang punya 2 atom H dan 3 atom H. Makanya itu dia kan dipecah jadi multiplet ya, karena atom karbon tetangganya itu punya banyak atom hidrogen. Selanjutnya untuk CH2 yang ini, proton yang ini, dia itu punya puncak yang ini. Nah, dia itu juga multiplet sama seperti CH2 yang ini, bertetangga dengan banyak atom hidrogen yang dimiliki oleh atom karbon tetangganya. Jadi dia dipecah jadi multiplet. Selanjutnya untuk si CH2 yang ini, teman-teman bisa lihat karena dia itu sudah terikat langsung dengan atom O yang lebih elektronegatif, maka protonnya ini dia less shielded atau dia kurang terlindungi dibandingkan proton-proton lainnya, sehingga membuat nilai geseran kimianya itu lebih tinggi dibandingkan geseran kimia proton yang lainnya, sehingga berdasarkan hasil integrasinya 2 dan dia itu triplet karena bertetangga dengan atom karbon yang punya 2 atom H, makanya dia dipecah jadi triplet, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini adalah OCH2 yang betul. Nah, selanjutnya untuk di geseran kimia 7-8 ppm dengan tipe puncaknya masing-masing doublet dan dia itu hampir identik, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah benzena yang mengalami disubstitusi dengan tipe substitusinya itu para. Oke. Nah, jadi dia ini benzena tersubstitusi para. Selanjutnya untuk si
daerah 9,8 atau 9 ppm itu muncul satu puncak dengan tipenya itu singlet dan dia integrasinya itu satu, berarti bisa kita bilang bahwa ini adalah karakteristik untuk proton dari gugus aldehid. Nah, sehingga berdasarkan interpretasi sebelumnya bahwa dia tersubstitusi para, maka ini adalah substitusi dengan gugus butoksi. Kemudian ini adalah substitusi untuk gugus aldehid. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah para butoksi bensaldehid. Nah, jadi bisa kita hitung dia ini C11, kemudian dia H14 dan dia jumlah O-nya ini 2. Jadi berdasarkan hasil interpretasi untuk kedua spektrum yang ada, maka kita bisa simpulkan bahwa memang C11H14O2 ini adalah si para butoksi bensaldehid. Oke, cuman ada satu informasi lagi yang bisa diberikan oleh IR untuk mendukung kita bahwa ini adalah tipe substitusinya para. Oke, kita pindah ke slide sebelumnya. Nah, biasanya kalau melihat bensina yang lebih dari satu substitusi, itu diberikan informasi di daerah di bawah 850-an ppm, yang mana ini adalah khas untuk daerah sidik jari. Nah, kalau dia memberikan serapan yang kuat di daerah 850, berarti itu adalah khas untuk substitusi para. Oke, nah bisa dilihat di sini dia memberikan serapan di 850 yang cukup kuat, berarti bisa mendukung bahwa bensina ini dia adalah bensina yang tersubstitusi para. Oke, nah dan juga didukung oleh spektra NMR yang tipe puncaknya ini doublet dan hampir identik untuk masing-masing, yang menunjukkan ini adalah bensina tersubstitusi para. Nah, begitu. Oke, jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, komentar, atau apapun, tolong komen di bawah.